poin dan beban-beban yang mereka provide kayak gitu. Jadi kita harus selalu respons, kita harus selalu jawab pertanyaan dari mereka, dan kalaupun itu silly, kalaupun itu konyol, kita harus tetap point out kenapa itu konyol dan harusnya kayak gimana. Thank you Kece People, sudah di segmen yang ketiga Gak Berasa Aja kita ngobrol di studio. Emang kalau udah ngobrol sama pakarnya, sama temen-temen yang biasa bersentuhan atau berkecimpung di dunianya dan dia menemukan tempat untuk dia bisa improvisasi, dia bisa aktualisasi diri, kayaknya nyaman gitu ya. Shania, oke. Tadi kan di awal tuh udah banyak yang diceritain, tapi aku masih penasaran tuh. Gimana sih kalau kita pengen supaya kita bisa menganalisa sesuatu itu dengan logik gitu kan, dengan logika. Oke. Mungkin aku bisa pakai contoh dulu ya, soal terrorism, for example. Jadi kan kayak terorisme itu dilabel sebagai kejahatan yang besar dan hukumannya besar juga dan impactnya besar. Terus kayak gimana kita apakah harus mengampuni mereka atau ketika mereka udah nggak jadi bagian dari terorisme group itu pas pulang mau diapain, kayak gitu-gitu kan. Nah caranya adalah pertama kita cari tahu dulu terorisme ini mereka grievances-nya apa. Nah jadi kalau dari coach aku, dari terorisme itu ada yang namanya political grievances. Political grievances-nya mereka apa? Dan kenapa, dasarnya apa? Apa yang coba mereka capai? Tujuan mereka melakukan itu apa? Impact-nya kemana? Stakeholders analysis-nya kayak gimana? Stakeholders analysis itu kayak korban-korbannya, terus orang-orang yang bekerja sama dengan mereka, dan lain-lain. Jadi creating a logic itu dengan nge-form pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana sebuah fenomena itu terjadi. Dan itu akhirnya teman-teman sendiri yang juga mengembangkan. Berarti benar-benar kayak melakukan research gitu ya? Benar, kita benar-benar research. Kita nggak mau salah ngomong, salah data, dan salah. Ya sih paling fatal biasanya salah kayak terorisme itu kayak udah nggak orang-orang yang udah tobat itu pas pulang tetap harus dibunuh karena mereka pantas mati. Itu kita nggak mau bilang kayak gitu karena itu very very evil. Oke. Seperti itu. Kemudian cara berdebat, cara berargumentasi pun itu ada seninya ya nggak sih? Yes, of course. Jadi seninya adalah bukan tentang bagaimana kita coba menyakiti hati lawan, kayak jatuhin mereka, tapi bagaimana kita merespon poin dan beban-beban yang mereka provide, kayak gitu. Jadi kita harus selalu respons, kita harus selalu jawab pertanyaan dari mereka, dan kalaupun itu silly, kalaupun itu konyol, kita harus tetap point out kenapa itu konyol dan harusnya kayak gimana. Jadi kayak gitu. Jadi diajarkan juga untuk bagaimana menjawab argumentasi gitu kan. Benar. Karena kan ini sepertinya berkelas ya, bentuk dari eksklusivitas dari kegiatan teman-teman untuk berargumentasi. Benar. Nah, itu apakah juga diajarkan bagaimana kita menjawab pertanyaan tanpa menjatuhkan? Kemudian kadang kan kita tuh bahasa tubuh kita tuh kan kayak menghina atau kemudian yang penting tuh kan bagaimana kita attitude-nya gitu kan. Oke, soal attitude dan manner yang ada di debat itu biasanya dalam sebuah kompetisi ada yang namanya equity, ada yang namanya kelompok equity. Jadi kayak equity officers kita bilangnya. Jadi di equity officers itu mengatur apa aja yang kamu boleh omongin, apa aja yang nggak boleh, apa aja pelanggarannya, bagaimana apa gestur yang kamu tidak boleh buat. Itu semua udah jelas dari awal sebelum kompetisi. Jadi semua debater diharapkan untuk melakukan itu dan memahami kalau ini debat, ini kita nggak lagi berantem, tapi kita coba untuk mendiskusikan sebuah solusi dari permasalahan yang kita coba bawa di debat kita, seperti itu. Oke, kemudian tadi sempat pada saat break itu kan kita ngobrol tentang tipe-tipe, kemudian tentang kita sudah sampai di ranah ini nih bagaimana kita mengutarakan pendapat dengan bagus, dengan baik gitu kan. Kalau di yang sama ini Sania dapatin kayak gimana? Oke, so ketika kita coba untuk mengutarakan pendapat, please make sure kalau hal itu hanya akan berdampak buruk kepada
mayoritas community, Oke. kita lebih baik simpan sendiri. Dan kalau kamu ada pikiran yang konservatif banget dan mencoba untuk mendosa-dosakan orang, mending disimpan sendiri aja. Seperti itu. Ya kita nggak pungkiri masih ada debater yang punya mindset seperti itu, but mereka nggak pernah bawa itu di debat. Jadi professionalism-nya coming dari situ. Oke. Kemudian secara internal nih, itu kan 90 orang bahkan lebih ya, bisa jadi ya more or less lah ya. Di UNESA Debating Union ini kan banyak orang, banyak kepala, banyak pemikiran. Itu gimana sih menjaga kesolidannya? Terus ada gesekan nggak sih? Biasanya tuh berupa apa, teman-teman? Dan Oke. mengatasinya kayak gimana? So, karena kita di ini ya kepengurusan UKM itu sendiri, I think it's very very common ketika anak-anak itu kadang kayak lalaiin tugasnya, kayak udah dikasih tugas tapi nggak dikerjain dan lain-lain. Jadi gesekannya adalah dari situ aja sih. Kayak ketika aku harus marah gitu, kayak ini apa? Ini belum selesai, mana gitu kan. Jadi hal-hal itu aja sih gesekannya. Karena kita nggak pernah take it personal. Ya udah di situ aja. Setelah itu ya udah tetap hai. Besoknya tetap jalan bareng, nonton. Jadi ini salah kayak satu gitu-gitu. tips juga ya bagaimana Yes. kita tetap dalam satu wadah tapi walaupun banyak sekali gesekan tapi masih bisa diatasi. Iya. Pandemi ini teman-teman kayak gimana? Komunikasinya kemudian latihannya gimana? Karena kita kebiasaan latihan waktu itu kan offline terus ya. Jadi kita latihan bener-bener face by face. Jadi bener-bener kita dikerubungin banyak orang terus speech gitu kan. Tapi pandemi udah nggak bisa kan kumpulin banyak orang kayak gitu. Jadi ya udah kita pakai platform online, kita pakai WA group of course, kita pakai Google Meets, kita pakai Zoom. Itu aja sih. Jadi sekarang bahkan banyak kompetisi yang pakai Zoom juga jadinya, pakai Zoom, pakai Discord. Jadi udah nggak terkendala. Bahkan sekarang ya kalau kita lihat orang-orang udah lebih prefer pakai kompetisi online daripada offline. Karena di online itu lebih fleksibel, hemat biaya. Karena kan kita debat ke seluruh Indonesia ya, kita butuh akomodasi, kita butuh tiket pesawat dan lain-lain. Jadi hal-hal itu bisa dihemat. Jadi uangnya tuh bisa dimanfaatkan untuk lain, misalnya kayak pemaksimalan latihan, terus kita mau mau hire coach-coach yang lebih bagus lagi dan ikut kompetisi yang lebih banyak kayak gitu-gitu. Jadi di UNESA Debating Union ini juga menghadirkan coach dari luar. Oh ya, kadang beberapa itu sih Kak Janu itu dari luar sebenarnya. Jadi dia dari UB. Jadi ya, terus kayak kadang karena kita butuh variasi coach, kita undang dari luar juga, misal dari UNER atau dari universitas lain. Sebetulnya kan bagaimana untuk mengetahui sebuah penggunaan bahasa itu kan banyak cara ya. Misalnya ada kayak kita beda film kemudian atau kita pakai bentuk-bentuk yang lain supaya di UNESA Debating Union ini variasinya apa? Apakah membahas kayak film kemudian didiskusikan atau seperti apa? Oke, karena Ini termasuk ya, kegiatan ya? karena di UNESA Debating Union kita nggak ngajarin cara yang ngomong bahasa Inggris sebenarnya. Oke, Jadi balik lagi ke awal gitu bagaimana Jadi menyajikan. gimana cara kita bahasa Inggrisnya improve adalah satu, kamu belajar sendiri atau dengerin aja coachmu. Misal dia punya materi diketik tuh di di Word atau di PPT, itu pasti full bahasa Inggris. Nah itu dijelasin dikit-dikit, line per line, satu-satu. Ini apa, artinya apa, kenapa kayak gini. Jadi dengerin aja coachmu, nanti kayak tahu-tahu selesai bisa bahasa Inggris gitu. Jadi kita benar-benar nggak tahu. Kayak selama ini kita tuh lagi latihan, kita bahasa Inggrisnya improve itu kita nggak tahu sebenarnya. Jadi nggak kerasa aja, tahu-tahu ya gitu. Oke. Dan kegiatan-kegiatan lain selain itu webinar itu tadi ya? Oh ya, kita untuk Atau rekrutmen ada anggota bikin baru. kompetisi nggak? Oh ya, kita rekrutmen anggota baru itu kita nggak pernah ya kayak langsung kamu masuk, kita latihan bentar, terus besoknya tahu-tahu lomba. Kita nggak pernah kayak gitu. Karena debat itu Tahapannya? very very complicated. Ada tahapan-tahapan yang kamu harus pelajari sebagai newbie. Jadi kita mewadahi dengan bikin yang namanya Udu Camp. Jadi kita bikin camp selama berapa hari ya? Ya semingguan lah, bahkan 1 bulan kemarin kita campnya. Jadi tiap akhir minggu kita ketemu untuk pelatihan. Jadi itu campnya 1 bulan, kita memfasilitasi buat newbies biar mereka tahu dulu debat itu apa, kenapa kita harus berdebat, dan
caranya bikin argumen tuh kayak gimana? Iya. Itu pertama. Aku sih bertanya-tanya, sebetulnya apa sih yang dipersiapkan teman-teman di UNESA Debating Union ini? Maksudnya mereka keluar akan muncul sebagai seorang juara, winner, kemudian mereka menjadi speaker, atau karena kalau aku ngelihat kayaknya kamu juga bisa jadi anchor gitu ya? Oh gitu kan. Oke. Jadi aku selalu bilang ke anggota-anggotaku, kalian sebagai debater kewajibannya adalah debat, bukan menang. Oke. Debat dulu aja, latihan dulu aja. Kita nggak pernah ada ekspektasi kamu harus bawa trofi ini, juara di sini. Kita nggak pernah. Oke. Sampai kapanpun aku akan dukung kamu. Uangnya ada, resourcesnya ada, coachesnya kita semua ada. Kamu debat aja. Seperti itu. Oke, boleh dong diceritain ke Kece People prestasi dari teman-teman sendiri? Oke, mungkin yang paling baru adalah yang paling membanggakan ya di National University Debating Championship dan sama di kompetisi debat mahasiswa nasional, mahasiswa Indonesia, 2 tim dari UNESA Debating Union, itu juga dari seluruh UNESA ya, karena memang kita kan union. Jadi 2 tim itu dari UNESA Debating Union, dari tim bahasa Inggris dan tim bahasa Indonesianya berhasil dapat menjadi octo finalist. Itu membanggakan banget, bahkan setelah beberapa kali kita nggak pernah breaking, itu sangat-sangat membanggakan. Lalu kita juga kemarin newbies-newbiesnya juara 2 di INAIC yang diadakan oleh Indonesian Naval Academy, Akademi Angkatan Laut. Terus yang kemarin kita juga ada di Student English Community di UMY, di CADC UMY namanya. Itu kita juara 3. Terus di Unisla, di UEDC Unisla, jadi ada debat di Unisla gitu. Kita juara 2. Lalu ada salah satu member kita yang juara 2 international, tapi aku agak lupa nama competitionnya apa. Tapi itu juga salah satu prestasi dari debater kita. Selama tahun 2021. Benar. Luar biasa. Wow, keren nih teman-teman. Artinya ini menjadi sebuah kebanggaan, dan agenda ke depan apa nih? Oke, agenda ke depan kita bakal tahun depan ya, kita bakal adain udon lagi karena udah ditunggu-tunggu sama newbies di Indonesia. Dan selanjutnya kita juga bakal mempersiapkan diri buat next competitions buat NGDC NKDMI 2021. Oke, sukses buat agenda ke depannya. Dan sekarang waktunya Shania in English gitu ya tentunya menyampaikan, boleh dong promo ke teman-teman, ke Kece People, terutama kalau pengen tahu kegiatannya bisa ke Instagramnya. Oke. Atau, dan sekali lagi pakai bahasa Inggris ya. Okay, so if any guys of you who haven't, get any places for you to grow and develop yourself, and you think that the world doesn't deserve you, and you don't have any friends to grow with, we are UNESA Debating Union is ready to welcome you to join us. And you may check our Instagram in debatingunion_UNESA and just chat us. And if you are hesitate to join, you may just join the open recruitment that we'd like to have for you. And yeah, see you on top. Debaters now, leaders tomorrow. Wow, thank you. Luar biasa. Thank you Shania dan juga teman-teman di belakang layar yang juga mensupport acara ini. Tentunya juga kru Kece Media, banyak banget yang sudah mensupport acara hari ini. Mudah-mudahan apa yang Shania sampaikan berkaitan dengan adanya wadah di UNESA, bagaimana teman-teman bisa berdebat, berargumentasi dengan elegan, dan bagaimana menyampaikan sebuah argumentation dengan cara logical analysis. Oke. Thank you so much buat Shania. Thank you Katia. Buat teman-teman juga salam buat Pak Sueb ya. Iya, salam buat Bu Tiwi juga. Dan buat Kece People, jangan lupa tadi sudah disampaikan sama Shania, kalau pengen tahu kegiatannya dari UNESA Debating Union bisa di @debatingunion_UNESA. Dan yang belum follow ataupun subscribe, silakan. Kece Media by UNESA menyajikan informasi buat teman-teman di seputar kampus UNESA.
Oke, saya Tia Ezer pamit dan juga terima kasih sekali lagi buat seluruh kru yang bertugas untuk podcast Bincang Unesa kali ini. Berdebat elegan ala Unesa Debating Union. Thank you so much. Thank you. Kece Radio.